Happy Sabbath for all of you. And blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Dimanapun kalian berada, begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Selamat Sabat buat kita semua sekali lagi. Aku ucapkan, dan hari ini tepatnya hari Sabat, dan biarlah berkat Sabat menaungi kita masing-masing dimanapun kita berada. Hari ini kita akan baca firman Tuhan kembali dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Bapa, sepanjang 1 minggu Engkau menyertai kami, dan pada hari ini kami masih sehat dan selalu sehat Bapa Engkau berikan. Terima kasih Bapa untuk itu Bapa. Berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami supaya kami mengerti, dan biarlah kami menurut kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, pastinya menyenangkan hati-Mu juga. Bapa di sorga, ajari kami dalam membaca firman Tuhan, mengerti esensinya, supaya kami jangan hanya fokus kepada apa yang ditulis, tetapi tidak perlakuan. Tapi biarlah kami menjadi pelaku Bapa, pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak Tuhan yang menurut bagi-Mu. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton video sebelum video ini di part 148, judulnya Roti Hidup. Jadi biar bisa berurutan, karena di Yohanes ini di sini kisahnya berurutan, yang bagian part di sini itu ya. Dan pada saat ini setelah Yesus berbicara kepada muridnya, ya, dia menerangkan siapakah roti hidup itu kepada mereka. Kemudian di sini kita baca ayatnya nggak panjang, Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini kisahnya waktu setelah, kalau kita runtutkan ya, kita urutin, pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, jadi dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus pergi berseberang, yang di situ terjadi yang waktu Yesus berjalan di atas air. Dan pada saat itu si orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus makan 5.000 orang itu, kan mereka datang lagi ke danau itu ya. Jadi mereka cari Yesus dan muridnya, nggak ada, perahunya juga nggak ada. Tapi mereka tahu waktu itu Yesus tidak berangkat bersama-sama dengan muridnya. Karena kan waktu itu kan Yesus bilang, "Kalian berangkatlah dulu, nanti aku menyusul." Jadi dipikir orang-orang banyak itu, Yesus masih ada di daerah sekitar danau itu. Padahal nggak ada lagi, karena Yesus katanya pergi berdoa ya. Dan pada saat itu orang-orang di situ juga pergi menjumpai Yesus ya. Mereka pergi menjumpai Yesus dan mereka naik perahu. Apalagi katanya ada orang-orang dari Tiberias juga ikut mencari Yesus ya. Nah, setelah mereka temukan akhirnya, dan Yesus menjelaskan siapa dia. Ya, ketika Yesus juga bilang di video yang lalu, katanya, katakan di sini di ayat 26 ya, di video yang lalu, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, jadi di sini di ayat 27 lagi, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Jadi Tuhan atau Bapa kita telah memateraikan Yesus Kristus sebagai orang yang ditunjuk atau
ya memang dianya sebenarnya itu. Dia dalam artian dia menjelma menjadi manusia. Tapi itu dia sebenarnya Bapa itu sendiri. Rohnya itu sendiri, tetapi dia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, memperdamaikan kita. Karena sejatinya Bapa itu atau roh dari Bapa itu adalah kudus, dan intinya kita sebenarnya kalau dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tidak diperdamaikan, kita nggak layak berjumpa dengan Bapa kita. Makanya Tuhan Yesus hadir untuk memperdamaikan itu dengan cara mati di kayu salib. Sudah dijelaskan ya waktu yang kemarin, yaitu dia mati melambangkan tubuhnya adalah roti yang tidak beragi dan darah yang tertumpah adalah anggur. Jadi kita harus makan daging Yesus dan minum darahnya secara simbolik, yaitu dengan perjamuan suci. Sebelum kita minum darah Yesus atau makan daging Yesus, kita harus pembasuhan kaki. Disitulah kita mencuci kaki sahabat-sahabat kita, ya. Atau kata Yesus pada saat nanti di situ, justru lebih baik kita mencuci bagi seorang yang misalnya kita lagi nggak enakan atau lagi sakit hati dengan teman kita. Kita coba cari dia, katanya. Justru di situ kita merendahkan diri, kita menyenangkan hati Tuhan. Di sini berbicara bukan hanya lagi membicarakan tentang siapa aku, untuk aku, kepuasanku. Tetapi di sini kita bicara firman Tuhan adalah tentang bagaimana Tuhan puas dengan perlakuan kita. Bagaimana Tuhan senang dengan perlakuan kita. Bagaimana Tuhan melihat hati kita yang benar-benar menjadi anaknya dia, menjadi pengikut dia. Kita nggak pikirkan diri kita sendiri lagi, tetapi kita pikirkan kehendaknya Bapa. Sambung lagi, masuk kemari, ceritanya itu adalah bagaimana murid-murid itu mengatakan di sini, katanya perkataan ini keras, ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kemudian Yesus berpikir dalam hatinya, Yesus sudah tahu ketika murid-murid itu kan banyak ya, sebelum ke-12 murid Tuhan Yesus dipilih oleh Tuhan Yesus. pada saat itu kan Yesus benar-benar menerima semua, dalam artian lebih dari 12 orang ya. Tapi murid yang tertinggal nantinya akan 12 orang yang benar-benar dia pilih. Karena yang lain-lainnya itu meninggalkan dia. Terbukti setelah Tuhan Yesus mengatakan dia adalah roti hidup, kemudian dia keras untuk mengatakan bahwasanya akulah yang diutus dari atas. Tapi mereka nggak percaya ya. Makanya di sini katanya Tuhan Yesus tahu siapa yang benar-benar hatinya melekat padanya atau yang percaya kepadanya. Kemudian di sini dikatakan banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya akhirnya mengundurkan diri. Aku baca dari ayat 65 dan 66. Aku baca lagi di sini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi ada seperti kekecewaan pada murid-murid Yesus yang bukan yang 12 itu, tetapi pada orang yang lain itu, di mana mereka berpikir kalau nggak dikaruniakan Bapa, ya mereka nggak akan bertahan. Tetapi sepenuhnya itu, kebebasan yang dikasih Tuhan kepada kita, itu sebenarnya harusnya kita pakai. Tapi kalau kita di dalam hati ini, poinnya, kita menggerutu, kita seperti nggak percaya, Tuhan Yesus kan bisa melihat hati kita. Makanya orang-orang yang menggerutu-gerutu itu, orang-orang yang artinya cuman ikut-ikutan lah ya, kita bilangnya bahasanya ya. Jadi cuman dia ikut-ikutan ke gereja ya ke gereja, ikut grup ya ikut grup, tapi hatinya sebenarnya nggak di situ. Nah, Tuhan Yesus tahu orang-orang bagaimana yang benar-benar mau percaya, mau dipakai Tuhan ya untuk pekerjaannya di dunia ini. Karena ingat sekali lagi di sini dikatakan ya di ayat 62, aku ulangi lagi ya, aku baca lagi. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, di sini udah dikatakan sebelum Yesus mati, udah diperingatkan. Kalau kalian gak percaya kepada aku, bagaimana jika aku nanti kembali ke surga, artinya ya naik ke surga. Jadi di sini benar-benar Yesus sudah katakan ya dari awal. Kemudian ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi sudah jelas, makanya dibilang Roh Kudus itu adalah originalnya. Yang seperti dikatakan wujudnya itu adalah wujud Bapa dan wujud Anak.
Tapi roh itu adalah hidup katanya. Makanya roh itu di mana-mana itu bisa undang Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana saja bisa kita minta. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Dia datang. Dan satu hal lagi di sini dikatakan, daging ini nggak ada gunanya. Ini daging ini nggak ada. Dia bilang bahkan di sini dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi daging ini sebenarnya nggak ada gunanya tanpa roh. Jadi karena ada roh lah, makanya daging ini berguna. Jadi kalau misalnya kita sudah benar-benar memahami hal ini, bahwasanya juga di samping kita punya roh sendiri, di samping kita juga punya daging ini, tetapi kita harus butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita berguna, yang menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau tanpa kita minta Roh Kudus menuntun kita, kehidupan kita ini hanya berlalu begitu aja, sia-sia. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Untuk seperti kayak kemudi kita, kaptennya kita itu Roh Kudus untuk menuntun kita kemanapun kita mau. Karena Bapa dalam wujudnya dan Yesus Kristus dalam wujudnya itu di sorga, dan Roh Kudus itu dikirim kepada kita untuk menyertai kita dimanapun berada. Makanya Immanuel, Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ingat satu hal lagi, jangan pernah merasa kita itu sendiri, kita yang paling menderita, jangan pernah. Selama kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, selama kita tetap menjalankan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan segala dosa-dosa yang pernah kita buat, menjauhkan segala dosa yang belum pernah kita buat, tapi kita udah tahu itu dosa. Nah, Tuhan pasti melihat hati kita. Sama seperti di sini dikatakan tadi ya, Tuhan Yesus tahu siapa-siapa ini yang benar-benar percaya kepadaku, bukan ikut-ikutan. Jadi mungkin kalau dibilang yang tadinya ikut-ikutan ternyata dia menjadi serius atau dia jadi percaya, itu bagus. Tapi ada orang yang sudah dipilih, bahkan mungkin ya diajak, seperti Yudas Iskariot. Nantinya dia yang akan mengkhianati Yesus. Dia udah dipilih kan di 12 murid Yesus itu. Tapi pada saat di akhir cerita nanti, dialah yang menjual Yesus. Nah, jadi kita jangan pernah lupakan cerita ini, kisah ini. Karena itu yang akan kita lakukan juga di kehidupan kita ini. Kita mau pilih yang ke-11 murid Yesus yang percaya, yang benar-benar melakukan firman Dia, atau ke yang satu ini, yang si Yudas ini, yang kita melenceng daripadanya. Jadi biarlah ini perenungan buat kita. Ingat, rohlah yang menghidupkan kita, membuat kita berguna. Daging ini adalah sia-sia, tidak berguna tanpa roh itu. Jadi kalau sama seperti halnya, simpelnya beginilah. Tanpa Tuhan kehidupan kita sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kita itu rugi. Kita tidak pernah mengalami yang namanya untung kalau tanpa Tuhan. Tetapi bersama Tuhan, yang tadinya kita lihat itu tidak untung, yang tadinya kita lihat itu bahaya, yang tadinya kita lihat itu tidak ada kehidupan, tetapi Roh Kudus menghidupkan. Jadi Roh Kudus itu tidak main-main kerjanya. Yang pasti kita tetap berdoa, bertekun dalam keadaan apapun. Mau kita lagi terhina, tergeletak, atau kita lagi tidak punya apa-apa yang mau dibanggakan, atau mungkin terkesannya kita itu kayak nggak berguna ya. Tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus, kita bisa jadi berguna, kita bisa bahkan mengubahkan kutuk menjadi berkat ya. Yang tadinya kita seperti seolah-olah nggak ada harapan lagi. Jadi ingat, kalau mau punya harapan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, baca selalu. Berdoa, minta turunan Roh Kudus, dan kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini, terima kasih untuk firman-Mu, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Berikanlah kami Bapa berkat-berkat hari Sabat Bapa untuk hari ini. Berkat kesehatan, berkat untuk kami boleh menikmati makanan. Bapa di surga, Engkau berkati Bapa orang-orang yang menonton video ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Bapa di surga, Engkau berkati juga orang-orang yang mengalami masalah dalam hidupnya, apapun itu masalahnya Bapa. Baik mau memaafkan orang, baik mau memaafkan dirinya sendiri, ataupun memaafkan keluarganya ya Bapa, dalam pergumulan apapun. Turut campurlah tangan Bapa kepada mereka untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan mereka. Bapa di surga, sertai kami sepanjang hari Sabat-Mu ini Bapa, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Banyak sekali berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.